dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas izinnya malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Fajar ini. Tiada lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in yang terhenti kurang lebih 2 bulan. Karena kemarin menyongsong Ramadan, kemudian kita berhari raya dan sekarang masih dalam bulan Syawal. Semoga apa yang kita lakukan kemarin, ibadah-ibadah kita yang begitu banyak, yang fardu, yang sunnah, semuanya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Idul Fitri kemarin kita kembali Id suci, bersih dari segala kesalahan sebagaimana bayi yang baru lahir, insyaallah. Salawat biring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Jemaah sekalian, hari ini kita berada pada 22 Syawal. 22 kah 23? 22, 23 ya. Nah, malam ini berarti sudah masuk 23 Syawal. Berarti sudah berada di penghujung. Tak lama lagi, ya 7 hari ke depan, Syawal akan berakhir. Kita masuk bulan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah. Nah, mumpung masih berada di bulan Syawal, malam ini kita tidak membaca kitab. Ya, kitab Fathul Mu'in, tapi saya akan menyinggung sedikit mengenai silaturahim, ya, silaturahim yang kita lakukan selama bulan Syawal. Jadi batas kemarin, tolong ingat ya, pembahasan kita itu kemarin sampai tatimmatun tuh mengenai itikaf. Mengenai itikaf, nanti insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, untuk hari ini saya menyinggung sedikit mengenai silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik hubungan sesama manusia itu buah daripada baik hubungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ayat yang berkaitan dengan silaturahim ini, ada 3 ayat dalam Al-Qur'an itu. Ya. Ada 3 ayat, masing-masing berada di tempatnya. Surah An-Nisa, Surah Al-Baqarah, Surah Ar-Ra'd dan Surah Muhammad. Ada 4, tetapi yang masyhur 3. Jadi 3 ayat ini bicara tentang masalah silaturahim. Nah, maka dari itu 3 ayat sudah cukup kata ulama. Hati-hati memutuskan silaturahim. Muhammad Al-Baqir berkata, ayahku Ali Zainal Abidin berpesan, hai anakku, hati-hati jangan sampai kau memutuskan silaturahim. Karena memutuskan silaturahim dilaknat 3 ayat pada 3 tempat itu. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini ayat yang pertama. Tapi pada penghujung ayat tersebut dikatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini biasa ayat dibaca acara perkawinan. Ya, tapi kita ambil di penghujung ayat. Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya jagalah hukum Allah. Bahasa simpelnya takutlah kau kepada Allah. Itu bahasa yang mudah. Nah, alladzi tasaaluna bihi,
dan selalulah meminta dengannya. Arti mintalah kepada Allah untuk mencapai derajat takwa. Karena inilah derajat yang mulia. Karena kemarin Ramadan la'allakum tattaqun. Ya, buah Ramadan pun bertakwa kepada Allah. Nah, di sini ayat menganjurkan bertakwalah kau kepada Allah dan selalu meminta jalan ketakwaan. Kemudian wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Arham jamak daripada rahim. Rahim kasih sayang. Artinya bertakwa jugalah kau kepada Allah untuk menjaga hubungan silaturahim. Nah, innallaha 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Nah, jadi sifat Allah raqib itu nama Allah. Apa itu raqib? Mengawasi. Muraqabah. Allah selalu mengawasi kita itu. Jadi hati-hati memutuskan silaturahim, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mana ayatnya? Pindah lagi ayat berikutnya. Yakni surah kalau tidak salah sini surah Ar-Ra'd ya ayat 25. Apa kata Allah? Nah, alladzi yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Nah, dan mereka yang membatalkan janji kepada Allah sesudah janji itu kokoh. Hati-hati, orang berjanji sama dengan berjanji dengan Allah. Orang yang berbaiat dengan Nabi sama dengan berbaiat dengan Allah. Ahda itu baiat. Hati-hati kalau ada perjanjian, harus ditepati. Apalagi perjanjiannya dengan orang alim. Makanya dalam tarekat itu ada baiat, janji dengan guru, siap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ikut guru yang benar. Itu namanya baiat. Ahdah itu janji. Jadi Allah membenci orang yang mengingkari janji setelah janji itu kokoh. Tadinya kokoh, dirusak sama dia. Nah, kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim. Nah, seharusnya disambung, tapi diputuskan sama dia. Lalu apa kata Allah? Wa yufsiduna fil ardi, mereka buat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau ada orang putus silaturahim, Allah sudah cap dia, ini orang buat kerusakan di muka bumi. Bagaimana nasib dia ni? Ulaika lahum la'natu walahum su'uddar. Mereka lah yang dilaknat, terkutuk orang itu, kata Allah. Dan mereka sejelek-jeleknya tempat tinggal. Di mana itu? Neraka Jahannam. Jadi orang memutuskan silaturahim, tak masuk surga, masuk neraka. Oh, ibadahnya banyak apa Ustaz? Walau banyak. Walau hajinya 50 kali. Berapa duit tu? Banyak tu haji 50 kali. Ya, puasa Ramadannya full, tapi takwa tak dapat. Ya, takwa tak dapat. Nah, bahkan dijanjikan Allah tempat kembalinya sejelek-jelek nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai bulan Syawal ni masih ada orang yang bersengketa dengan kita, walau satu orang. Ya, walau satu orang. Kau dapat selesai memang. Nah, untuk itu ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya, ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Nah, hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Nah, kata Allah, maka tegaklah, ya, maka tegaklah rahim ketika itu.
Sehingga Allah selesaikan penciptaan makhluk, tegaklah yang namanya rahim. Rahim itu kasih sayang. Memang Allah sudah titipkan kepada kita itu. Allah beri sifat rahim itu. Yang paling banyak sifat rahim itu perempuan. Makanya dalam perut perempuan ada namanya rahim. Jadi kalau kita punya anak, sayang istri dengan anak lebih daripada kita suami dengan anak. Ya, itu kelebihan seorang ibu. Maka jangan heran ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku berbuat baik? Ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Tanya lagi, thumma man, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Penasaran macam nanya. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuk, baru bapak kau. Jadi ibu 3, baru disebut ayah 1. Habis kalah bapak ni. Ya, medali emas, medali perak, perunggu pun diambil oleh ibu. Bapak dapat apa ni? Besi. Nah, mudah-mudahan besinya bagus, jangan berkarat. Kalah bapak ni. Ya, kerana rahimnya seorang perempuan dengan anak lebih daripada seorang bapa dengan anak itu. Itu kelebihannya. Nah, tatkala diciptakan makhluk, tegaklah rahim tadi ini. Faqala mah, kata Allah, kenapa kau tegak? Allah tanya dengan rahim tu. Nah, qalat hadza maqamul a'idhi bik minal qati'ati. Rahim pun ngomong, ya, ini makam tegak berdirinya orang-orang berlindung kepada engkau ya Allah daripada putus silaturahim. Jadi rahim itu tegak, dia bilang, inilah sebab akulah, kata rahim, orang berlindung kepada engkau ya Allah daripada putusnya silaturahim. Qala na'am, betul kata Allah. Allah bilang dengan rahim, betul. Amma tardaina an asila man wasalak. Apakah kau tak reda wahai rahim, aku menyambung orang yang menyambung dengan engkau? Faham dah tu? Allah bilang sama rahim, hai rahim, aku bersambung dengan orang. Artinya Allah akan sayang dengan orang yang mana orang itu memakai sifatmu rahim, kasih sayang kepada orang lain. Nah, itu maksudnya. Faham? Faham tak ni? Wa aqta'a man qata'at, dan aku memutuskan hubungan orang yang memutuskan dengan engkau, kata Allah. Berarti dapat gambaran ni, siapa orang tak punya sayang sama orang lain, Allah pun tak sayang dengan dia. Siapa orang memutuskan silaturahim, Allah pun putus juga hubungan dengan dia. Wa iyadzubillah. Kalau orang sudah putus hubungan sama Allah, mana dapat rahmah? Ya, tak ada keberkahan hidup kita. Nah, qalat bala. Nah, dia pun jawab, benar ya Allah. Qala fadzalika lak, kata Allah, yang demikian ini untuk engkau, hai rahim yang kuat ya. Selama orang menghubungi kau, aku berhubungan dengan orang itu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, iqra'u in syi'tum, jika kau mau bacalah ayat surah Muhammad. Ya, surah Muhammad ni ayatnya lupa saya ni. Mana tadi? Surah Muhammad ayat 23 nanti bisa lihat. Ya. Kalau kau mau, kata Nabi, kau baca ayat Allah. Nah, surah Muhammad. Allah bilang, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, punya kekuasaan, an tufsidu fil ardi, dan buat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahim, ulaika allazi la'anahumullah, merekalah orang yang dilaknat oleh Allah. Fasammahum wa a'ma absarahum, maka mereka ditulikan dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi 3 ayat ni bicara Allah melaknat jahat ni.
Putus silaturahim dilaknat sama Allah. Kuda bahasa laknat ni tak ada untung lagi dah. Maaf, kita seperti iblis yang dilaknat oleh Allah. Kita seperti syaitan yang dilaknat oleh Allah SWT. Kalimat laknat tak cocok untuk kita ini. Ya, itu hanya dikutukan kepada syaitan iblis. Tapi ingat, putus silaturahim sama nasib kita. Ya, wa iyadzubillah. Jangan sampai masih ada orang-orang yang bersekitar dengan kita ini. Nah, maka dari itu Nabi menegaskan hadis yang lain, la yadkhul jannata qati, tidak akan masuk surga al-qati. Siapa qati ini? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi silaturahim tak masuk surga. Yang putus silaturahim tidak masuk surga walaupun banyak ibadah. Nah, baik jemaah sekalian rahmati Allah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ni termasuk sahabat yang kental dengan Rasulullah. Haraja alina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar, ya. Wa nahnu mujtami'un, kami lagi kumpul-kumpul. Sahabat tu suka ngobrol-ngobrol. Nah, tiba-tiba Nabi keluar. Datanglah. Nabi kalau lihat sahabat ramai, datang duduk dia. Nabi tak sombong. Hadis banyak bercerita. Sahabat kumpul, Nabi datang. Tapi sahabat diamlah tu. Kalau Nabi datang. Tak nyaman mau ngomong apa ni. Kenapa? Ini gudang ilmu datang. Ya, gudang ilmu datang tinggal diam je. Kami lagi berkumpul. Tiba-tiba Nabi bilang, faqala, ya ma'syar muslimin. Hai orang muslim yang hadir ini. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat takwa lagi tu. Buah Ramadan tu takwa. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wasilu arhamakum. Sambung silaturahim di antara kalian. Wa innahu laysa min thawabin asra'a min wisal silaturahim. Tidak ada pahala yang paling cepat, kata Nabi, melejit di sisi Allah kecuali silaturahim. Zikir kalah, salat kalah, silaturahim cepat. Begitu berbaikan, langsung pahala mengalir. Itu. Jadi silaturahim ini seperti korban. Nanti insya Allah ibadah korban kita datang. Ibadah korban itu kata Nabi bilang, sebelum darahnya jatuh ke tanah, pahala sudah sampai kepada Allah. Kita nyembelih kan cepat tuh. Saya nyembelih cepat, cos, darah pun jatuh. Sebelum darah jatuh ke tanah, sudah sampai di sisi Allah SWT. Nah, silaturahim juga begitu. Ya, cepat pahala kata Nabi, paling cepat silaturahim. Wa iyyakum wal baghya, hati-hati penganiayaan. Ayo, hati-hati penganiayaan. Fa innahu laysa min uqubatin asra'a min uqubatil baghi. Tidak ada siksa Allah yang paling cepat kecuali menganiaya orang lain. Hati-hati zalim menganiaya orang lain. Kenapa? Dalam hadis yang lain, siksanya kes dunia, akhirat lain lagi. Apalagi yang dianiaya orang alim, ulama lagi. Aduh. Dapat kes di dunia tu cepat lambatnya. Minimal malam tak tenang tidur. Walau nampak tenang-tenang je, tapi hati dia gelisah. Kalau yang dianiaya orang alim, orang ulama. Ya. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa iyyakum wal uquqal walidain. Hati-hati kalian menyakiti hati orang tua, bapa dan ibu. Fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi am. Sesungguhnya kata Nabi, bau surga itu bisa dicium perjalanan 1000 tahun. Bapak ibu jalan kaki 1000 tahun sampai di mana? Itu bau surga udah keciuman. Tapi orang yang menyakiti hati orang tuanya, bau tak dapat, apalagi masuk. Ya, apalagi masuk. Nah, wallahi kata Nabi, demi Allah, Nabi tambah lagi. Demi Allah kata Nabi, la yajiduha aqun, tidak akan dapat bau surga itu orang yang menyakiti orang tua dia. Wala qati'ur rahimin, dan tidak akan mendapatkan bau surga orang yang memutuskan silaturahim. Wala syekhun zanin, dan tidak akan dapat bau surga orang umurnya sudah lanjut masih juga berzina. Itu tua keladi namanya.
Ya, makin tua akan jadi, nampak. Ya. Kemudian wala jarun izarahu khuyala, dan tidak akan mencium bau surga juga orang yang menurunkan kain sarungnya di bawah mata kaki kerana sombong. Ingat tu ya, kerana sombong ada sebabnya. Kau tak sombong, dah. Kan banyak yang pakai celana jingkrang tu. Nah, apa bagus dah. Tapi yang memakai kain di bawah mata kaki, jangan buruk sangka dulu. Jadi Allah benci sombong, bukan celananya, bukan kain sarungnya. Saya mau tanya, yang masuk neraka itu diadab celananya ke orangnya? Hah? Jadi di sini jelas nih kan, wala jarrun izarahu khuyala. Nah, orang yang menurunkan kain sarung di bawah mata kaki karena sombong. Karena ada hadis yang lain, Abu Bakar mengadu dengan Nabi sebelum pakai gamis, pakai celana panjang, celananya turun sampai bawah mata kaki. Aku ni gimana ya Rasulullah? Tahu tak ada sombong, kata Nabi. Abu Bakar tak ada sombong, berarti sah-sah saja. Jadi ilatnya kena sombong. Jadi dikiaskan dengan yang lain. Apapun yang kita pakai kena sombong, kena. Ya, kena gitu itu. Nah, makai boleh tak yang bagus? Boleh, tapi pasang di hati, bukan mau menunjukkan orang, tapi nikmat dari Allah. Saya pakai baju bagus, nikmat Allah. Saya pakai kendaraan bagus, nikmat Allah. Saya punya rumah bagus, nak apa-apa. Tapi kalau itu kena kesombongan, kena. Ini masalahnya di hati, bukan penampilan luar. Ya, nanti kita pakai bab tasawuf, nanti ada bab tasawuf. Jadi sombong itu kena hati ini, di hati itu. Ya, jangan lihat penampilan luar. Kemudian innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kesombongan itu, kata Nabi, hanya hak Allah saja. Jadi siapa yang sombong Allah benci. Apa sebab? Itu pakaian Allah. Allah wajar tak sombong? Wajar. Dia menciptakan, mengatur, beri rezeki, semuanya dari dia. Wajar dia sombong. Yang tak boleh kita ni sombong. Apa mau disombongkan? Semua datang dari Allah. Kok dicabut, habis. Kita tak punya apa-apa lagi. Ya. Nah, itulah dia. Jadi dengan hadis ini jelas sudah ya. Dengan hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi mewanti-wanti sama kita, siapa yang mau cepat pahala mengalir, perbaiki silaturahim. Ya, siapa yang cepat dapat siksa Allah, penganiayaan, hindari penganiayaan. Dan siapa yang tidak mendapatkan bau surga, hati-hati. Dunia dapat, akhirat tak masuk surga, baunya pun tak dapat. Menyakiti hati kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah jauhi kita, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baik jamaah, untuk itu saya memberikan wajangan terakhir. Semoga saja Syawal ini berakhir, maka seluruh hubungan sama Allah diterima Allah, dan juga apa yang kita lakukan sama manusia, semua manusia tidak ada masalah lagi dengan kita. Nah, siapa yang bersih hubungan dengan Allah, bersih dengan manusia, itu tandanya ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin.